Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Helal Ulia. Selamat siang, saya ucapkan dari kota Bangkok di Thailand. Ini saya lagi berada di taksi atau Grab online. Saya lagi menuju ke Bandara Internasional Don Mueang. Jadi untuk di kota Bangkok itu ada dua bandara, yaitu Internasional Suvarnabhumi dan Internasional Don Mueang. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menuju ke Indonesia naik AirAsia, satu-satunya maskapai yang melayani perjalanan dari Bangkok menuju ke Medan. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Wah, saya udah lama banget nih nggak ke Thailand. Setelah liburan di sana, saatnya saya balik menuju ke Indonesia. Karena tujuan saya adalah menuju ke Medan, makanya saya naik maskapai AirAsia. Untuk maskapai LCC sendiri, mayoritas penerbangan di Bangkok dilayani di Bandara Internasional Don Mueang. Saya sendiri sekarang lagi perjalanan dari Bandara Internasional Suvarnabhumi yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 kilometeran dari Bandara Don Mueang. Saat itu sih saya naik taksi online Grab ya, dengan harga kurang lebih sekitar 660 baht Thailand atau sekitar Rp295.000. Oke, saya sekarang sudah berada di area bandara dan ini sudah berada di bangunan terminalnya. Habis ini akan masuk ke dalam untuk melakukan check-in sekaligus untuk menaruh bagasi. Jadi penerbangan saya kali ini itu adalah QZ155 kalau nggak salah, dengan jurusan Bangkok menuju ke Medan. Keberangkatan dari Bangkok itu sekitar pukul setengah 1 siang dan sekarang itu sekitar pukul setengah 11. Mari kita masuk ke dalam dan naruh bagasi, lalu kita menuju ke gate keberangkatan. Let's go! Kayak gini nih suasana di dalam Bandara Don Mueang. Ini tempat untuk check-in, jadi counter-counter check-innya seperti ini. Lumayan ramai pada hari ini, dan untuk Bandara Internasional Don Mueang itu kebanyakan merupakan maskapai-maskapai low cost carrier ya, seperti AirAsia, Nok Air, Scoot, dan maskapai-maskapai lain. Dan untuk transportasi di bandaranya di sini saya seneng banget nih di Bangkok. Karena kenapa? Itu lengkap banget. Ada taksi online. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Grab. Jadi Grab Indonesia kayak gitu bisa. Dan teman-teman juga bisa naik bus ataupun naik kereta api. Kereta apinya itu di sini ada LRT, ada MRT, dan kereta api, bahkan kereta api antar negara. Bebas banget untuk di Thailand, jadi lengkap. Ditambah lagi tata kotanya, saya juga seneng banget. Tata kotanya itu rapi banget, ditambah jalannya juga nyaman ya. Jalannya mulus, nggak gerunjal-gerunjal. Ternyata untuk penerbangan yang saya naiki QZ155 itu berada di counter check-in nomor 4. Di sini itu udah ada tulisannya, ada papan informasinya, tapi sayang banget tadi nggak kebaca ya. Dan di sini untuk antrian menuju ke counter check-in untuk naruh bagasi itu rame banget. Nah, ini masih ngantri, mengular-ngular, dan ternyata untuk counter check-in AirAsia itu banyak banget, dibedakan beberapa layanan kayak gitu. Jadi layanan penerbangan menuju ke Indonesia ataupun ke negara-negara lain itu dibedakan. Masih ngantri dulu bro, rame banget nih. Untung datang lebih awal ya, apabila mepet-mepet keberangkatan pasti udah riuh banget nih. Oke, ini lagi proses check-in ya, di counter check-in untuk naruh bagasi ini nih. Jadi di sini juga diperiksa paspornya. Oke. This no bag. Ya. All clear. Jadi untuk AirAsia sendiri untuk bagasinya ini berbayar ya untuk penerbangan internasional, kecuali penerbangan domestik itu memang gratis sebesar 20 kilo. Dan untuk bagasi saya sekitar 11,8 kilo, jadi aman. Jadi untuk bagasi berbayar untuk penerbangan internasional itu memang minimal kita belinya 20 kilo. Walaupun ini kita cuma 11,8 kilo ya, kita tetap harus belinya 20 kilo. Ya sekitar 500 sampai 600 ribu. Nah, jadi untuk AirAsia sendiri low cost carrier-nya itu lebih murah apabila kita tidak ada bagasi. Oke, ini udah dikasih tag-nya. Habis ini kita menerima boarding pass.
Thailand merupakan negara dengan total wisatawan asing paling banyak di Asia Tenggara. Salah satu wisatawan asing yang datang ke sana kebanyakan juga berasal dari Indonesia. Makanya nih, beberapa bandara internasional di Indonesia juga memiliki rute menuju ke Thailand. Salah satunya adalah penerbangan rute Bangkok Medan PP. Penerbangan tersebut dilayani oleh maskapai AirAsia dan menjadikannya satu-satunya pilihan apabila ingin terbang langsung antara Bangkok dengan Medan. Kali ini saya akan naik AirAsia dari Bangkok menuju ke Medan, teman-teman. Saya memesan tiket AirAsia Bangkok Medan ini menggunakan aplikasi tiket.com. Kenapa sih harus pakai tiket.com? Karena apabila pesan tiketnya di tiket.com, pilihan maskapainya di sini lengkap banget. Biar makin murah, pakai kode promo saya ini ya, Inoflight dan Inoflight CB untuk penerbangan domestik, dan Inoflight INT dan Inoflight INT CB untuk penerbangan internasional. Buat yang takut batal terbang, tenang, di tiket.com ada 100% refund untuk penerbangan domestik. Jadi bakal aman banget. No stress, semua beres. Ayo gunakan kodenya sekarang. Syarat dan ketentuan bisa diperiksa di kolom deskripsi ya teman-teman. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Oke, saya udah nyetak boarding pass. Jadi ini boarding passnya. Untuk dari Bandara Don Mueang ini tuh boarding passnya keren ya. Jadi macam maskapai-maskapai yang full service. Itu menggunakan kertas agak tebel kayak gini, kertas karton kayak gitu. Dan habis ini kita akan menuju ke security check kedua, sekaligus kita akan masuk ke imigrasi untuk pengecekan paspor. Jadi untuk pengecekan imigrasi itu kita distempel untuk keluar dari negara Thailand, dan nanti waktu masuk di Indonesia kita juga akan melalui proses imigrasi lagi untuk distempel bahwa kita masuk ke negara Indonesia. Let's go. Oke, ini sudah melewati proses imigrasi dan proses security check kedua yang cukup rumit. Tadi karena ada barang saya yang tidak boleh dibawa masuk, yaitu cairan yang lebih dari 100 ml. Padahal itu wadahnya memang lebih dari 100 ml, tetapi cairannya itu tinggal sedikit, tetapi tidak diperbolehkan ternyata di sini. Padahal kemarin di Jakarta, di Singapura itu diperbolehkan ya. Dan ini kita menuju ke gate nomor 24, jadi ikutin aja papan informasi yang ada di sini. Dan ini kita udah kayak masuk duty free tax kayak gitu. Kita udah masuk mallnya Bandara Don Mueang nih. Ini ada robot pembersih lantainya nih. Jadi lantainya ini diberi karpet kayak gini ya. Dan saya sukanya apabila terbang dari sini, kita tuh bisa melihat aktivitas bandaranya ya. Di sana ada AirAsia Indonesia, kode registrasi PKAXD. Di sana ada Thai Lion, dan di sana ada AirAsia, tetapi AirAsia Thailand ya, kode registrasi HSBBF. Nah, banyak banget nih penerbangan yang akan berangkat dari gate nomor 21 sampai 26. Banyak banget maskapai juga, ada AirAsia, ada Nok Air, ada Batik Air, dan ada Lion Air juga. Dan ini masih menggunakan huruf Thailand ya, jadi saya nggak tahu nih tujuannya menuju kemana aja. Tetapi bisa dilihat nih, ada QZ, FD, SL, QZ, AK, ini banyak nih. Jadi untuk QZ itu AirAsia Indonesia, AK AirAsia Malaysia, FD itu AirAsia Thailand ya. Jadi jaringan dari AirAsia sendiri itu luas banget. Ada AirAsia Malaysia, AirAsia Indonesia, AirAsia Thailand, AirAsia Filipina, AirAsia India, dan bahkan ada AirAsia Jepang. Tetapi untuk penerbangan yang melayani dari Don Mueang Bangkok ini menuju ke Medan itu dilayani oleh AirAsia Indonesia. Makanya kode penerbangannya itu menggunakan QZ ya. Jadi apabila penerbangannya itu dilayani oleh AirAsia negara tertentu, itu juga berbeda kode penerbangannya. Contoh, apabila dari AirAsia Indonesia itu QZ, AirAsia dari Thailand ini FD kayak gitu. Oke, saya sudah berada di gate keberangkatan, tetapi di sini saya menunggu di ruang tunggu gate keberangkatan nomor 21, nggak terlalu jauh dari tempat gate keberangkatan saya, yaitu gate keberangkatan nomor 24. Dan di sini untuk pesawat yang saya naiki itu belum tiba, jadi masih melakukan penerbangan dari Medan menuju ke Bangkok. Kurang lebih sekitar 46 menit lagi secara dijadwal, itu segera landing di Bandara Internasional Don Mueang ini. Dan waktu Bangkok, waktu Medan itu nggak ada beda ya. Jadi Bangkok sama Medan itu apabila di Bangkok jam 10 pagi, di Medan juga jam 10 pagi.
Sekarang tuh waktu sekitar pukul 11:52 dan ini pesawat yang akan saya naiki dari Bangkok menuju ke Medan. Ini persiapan untuk landing di Bangkok terlebih dahulu. Jadi habis ini pesawatnya akan tiba. Para penumpang yang naik dipersilahkan untuk turun, baru kita boleh boarding. Nah, di sana itu ada Lion menggunakan Boeing 737 MAX. Salah satu maskapai di Asia Tenggara yang menggunakan Boeing 737 MAX selain Singapore Airlines juga. Nah, itu dia pesawat yang akan saya naiki dengan kode registrasi PKAZA Airbus A320. Nah, ini ada Juneyao Air dari Shanghai yang menggunakan Airbus A321 yang baru tiba di Bangkok juga. Ini dia pesawat yang akan saya naiki segera landing di Bandara Internasional Don Mueang. Dan apabila teman-teman ingin mencari makanan yang halal, itu nggak perlu bingung karena di Thailand itu walaupun istilahnya bebas ya untuk wisatanya di sini, tetapi untuk wisatawan Muslim itu sangat-sangat friendly. Di sini juga ada kedai yang ada logo halalnya. Jadi makanan yang dijual ini insya Allah halal. Di sini juga ada Starbucks nih sampingnya. Ini berada di ruang tunggu gate nomor 24. Nah kayak gini nih. Udah ketemu orang Indonesia banyak banget yang ingin balik menuju ke Indonesia. Bisa dilihat juga apabila penumpangnya ramai kayak gini, berarti pasar dari Bangkok menuju ke Medan itu juga ada. Mantep nih. Nah ini dia pesawat yang akan saya naiki menuju ke Medan, Indonesia. Sudah tiba di bangunan terminal di Bandara Internasional Don Mueang Kota Bangkok ini. Dan ini habis ini garbaret akan dipasangkan menuju ke pesawatnya, dan para penumpang yang berasal dari Medan itu dipersilahkan untuk turun terlebih dahulu. Di sana juga ada Lion nih. Lion Air, tetapi kode registrasinya HSLTT. Berarti ini merupakan Thai Lion ya. Dari sini bisa kelihatan jelas banget tuh pesawat yang akan saya naiki. Makanya di sini tuh bisa dibilang juga surganya plane spotter ya untuk di Bandara Internasional Don Mueang ini. Tetapi sayangnya untuk pesawat-pesawat yang beroperasi di sini itu kebanyakan merupakan pesawat narrow body, dan tetapi memang beberapa ada yang wide body juga yang beroperasi di sini. Ini sekitar pukul 12:06 sudah ada panggilan untuk boarding bagi para penumpang AirAsia Indonesia menuju ke Medan. Ini karena saya membeli seat ya, jadi di sini tuh dibedakan tempat untuk boardingnya. Di sini tuh khusus untuk zone 1. Let's go, kita masuk ke dalam pesawat balik menuju ke Indonesia. Ini masih ngantri, jadi antriannya lebih sedikit nih daripada untuk antrian yang di seat biasa. Jadi untuk hot seat atau premium flex atau priority boarding itu row number 1 sampai 5 dan row 12 dan 14 yang merupakan emergency seat yang legroomnya lebih lega. Halo. Oke, thank you. Teman-teman, ini udah boarding ya, dan kita menuju ke dalam pesawat. Jadi kita masuk ke dalam pesawat melalui garbarata. Jadi nggak perlu panas-panasan. Kelihatannya untuk di luar tuh panas banget. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam pesawat dan saya sudah duduk di seat nomor 4F. Legroomnya lumayan lega ya, jadi penerbangan dari Bangkok menuju ke Medan itu kurang lebih 2 jam ya, macam dari Jakarta menuju ke Medan juga. Langsung ada meja lipat di sini dan ada zip pocket, jadi untuk menaruh barang atau botol kayak gitu. Ada lembar doa ya di sini. Doa menurut Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan
Confucianism. Nah, ada Konghucu. Lalu ada air sickness bag ditambah dengan safety instruction card, dan ada katalog untuk berbelanja nih, santan. Nah, seperti inilah untuk red zone-nya. Jadi yang membedakan antara red zone dengan zone biasa adalah sarung headrest-nya juga ya. Untuk di bagian red zone, sarung headrest-nya ini diubah menjadi warna merah kayak gini. Jadi sebagai penanda, yaitu seat baris 1-5 dan seat nomor 12 dan 14. Jadi apabila kita duduk di situ, itu tuh harus membayar kurang lebih paling murah kalau nggak salah itu sekitar 150 ribuan. Dan pada penerbangan kali ini saya mendapatkan tiket itu dari Bangkok menuju ke Medan itu sekitar 1,6 juta. Mungkin karena weekend ya, weekend dan mungkin ada liburan, makanya untuk harga tiketnya lumayan mahal. Ditambah bagasi, berarti bagasi sekitar 600 ribuan. Jadi total dari Bangkok menuju ke Medan itu sekitar 2,2 juta. Udah bisa dapat Thai Airways itu dari Mumbai menuju ke Bangkok. Sayang banget di sini untuk kacanya ini kotor banget kayak gini nih. Coba lihat. Ada baret-baret. Jadi untuk kacanya itu ada 2 lapis. Untuk lapis di dalam tuh aman ya. Dan untuk lapisan di luar itu kayak baret-baret dan agak kotor kayak gitu. Padahal pandangannya kayak gini nih. Apabila kita duduk di seat nomor 4 bisa lihat engine dari depan. Sekitar pukul 12:33 pintu pesawat udah ditutup tuh. Jadi kita persiapan untuk taxiing dan habis ini akan segera take off untuk menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Sekitar pukul 12:49 kita sudah take off dari Bandara Internasional Don Mueang di Kota Bangkok. Dan pemandangan di luar ini kita lagi melewati kepadatan Kota Bangkok ya. Dan untuk penerbangan dari Bangkok menuju ke Medan tadi sesuai pengumuman dari kapten itu sekitar 2 jam. Kemungkinan ketinggian jelajahnya sekitar 36.000 sampai 38.000 kaki di atas permukaan laut. Oke, sekitar pukul 13:07 ini makanan yang sudah saya pesan akhirnya dibagikan. Di sini saya pre-book meal Uncle Chin's Chicken Rice. Jadi kita langsung mendapatkan satu wadah makanannya ditambah dengan sausnya, dan kita juga mendapatkan bonus air minum
Nah ini harganya sekitar 40 sampai 50 ribuan. Ini sama harganya apabila kita terbang domestik di Indonesia. Nah kayak gini nih tampilan nasi dan ayamnya. Jadi ini salah satu menu recommended kalau menurut saya pribadi apabila teman-teman naik AirAsia bisa pre-book meal kayak gini. Ini harganya sekitar ya 50 sampai 60 ribuan lah. Dan apabila teman-teman beli langsung di dalam pesawat itu nggak bisa. Jadi maksimal pre-book meal itu sekitar hamin 2 hari sebelum keberangkatan. Nah di sini kan ada sausnya nih, tinggal dituang semua aja. Let's go, kita makan. Selain bisa pre-book meal, kita juga bisa langsung membeli makanan ataupun snack-snack ke pramugari yang bertugas. Jadi di sini tadi saya membeli Pringles dan saya membeli Coca-Cola Zero Sugar. Jadi untuk Pringles ini 20.000, Coca-Colanya juga 20.000. Jadi total harganya sekitar 40.000. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ngapa-ngapain selama penerbangan selama 2 jam, mending kita nyamil-nyamil sambil menikmati penerbangan. Jadi di sini AirAsia tuh menyediakan majalah kayak gini, majalah katalog berbelanja, dan teman-teman bisa membeli menu-menu yang ada di sini nih. Jadi ada nasi lemak Pak Nasir, Uncle Chin, nasi padang kayak gitu dan lain-lain. Dan teman-teman juga bisa beli souvenir kayak gitu juga sih. Jadi di sini tuh ada kayak macam mainan-mainan kayak gitu. Ini kebalik ya. Nah, bisa beli kayak gini juga nih. Apa nih? Nah, kayak mainan-mainan, kacamata, bisa banget. Selesai makan dan posisi pesawat yang saya naik itu masih berada di daerah Thailand. Jadi kita persiapan untuk memasuki wilayah Malaysia Semenanjung dan waktu penerbangan itu kurang lebih sekitar 1 jam lagi. Bisa dibilang itu kita masih setengah perjalanan untuk menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Udah habis ini saya ingin menikmati penerbangan dengan makan snack, minum Coca-Cola sambil dengan tidur karena lumayan ngantuk nih. Kita mulai meninggalkan daratan Semenanjung Malaysia dan Thailand. Kita mulai memasuki Selat Malaka, selat yang memisahkan antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Indonesia
dan sebentar lagi kita juga akan persiapan landing di Bandara Internasional Kuala Namu. Oke, ini sekitar pukul 2:08. Ini tadi berubah ya saat kita melewati daerah Malaysia. Ini persiapan untuk meninggalkan ketinggian jelajah sekitar 35.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi ini perlahan mulai turun pesawat yang saya naiki, dan kurang lebih sekitar 30 menit lagi akan segera tiba atau landing di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan barusan kita melewati awan yang gede banget ya. Dan di luar ini kayak kelihatan putih, kelihatannya persiapan untuk menembus awan juga nih kita. Pukul 2:30 sore, alhamdulillah ini sudah landing di Bandara Internasional Kuala Namu. Tetapi sayang banget untuk kali ini kita tidak mendapatkan garba rata. Jadi kita akan turun di apron sini dan akan di-shuttle menggunakan bus menuju ke bangunan terminal di kedatangan internasional. Dan pemandangannya udah pemandangan Indonesia, banyak Super Airjet, Wings Air, Lion Air dan lain-lain. Alhamdulillah tiba di Medan. Oke, kita sudah turun dari pesawat dan saatnya menuju ke dalam bus untuk di-shuttle menuju ke terminal kedatangan. Ini dia pesawatnya. Untuk bus shuttle-nya sudah tiba. Mari kita langsung naik aja lah. Panas banget di luar nih. Full flight hari ini, penumpangnya penuh ya. Mantap. Alhamdulillah ini tiba di terminal kedatangan internasional. Kita langsung masuk ke dalam aja dan kita menyelesaikan proses imigrasi sekaligus habis itu kita ngambil barang bagasi ya. Oke, imigrasi udah selesai, saatnya kita ngambil bagasi. Dan untuk penerbangan QZ 155 dari Bangkok itu terletak di konveyor nomor 1. Ramai banget nih. Ini barengan dengan penerbangan lain, jadi kayak Firefly dari Penang, Batik Air dari Singapura, Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur, ini Air Asia dari Bangkok. Ramai banget nih. Oke, tanpa nunggu lama barang bagasi saya udah sampai. Kita ambil. Let's go. Jadi sebelum keluar dari bandara kita harus declare custom ya. Jadi harus mengisi form dari bea cukai. Jangan lupa tuh teman-teman.
Alhamdulillah semua proses selesai sekitar pukul 15.09, jadi membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam ya. Dari kita landing, lalu kita ngurus imigrasi, terus ngurus bea cukai, dan ngambil bagasi juga. Kurang lebih 30 menit. Dan sudah tiba di Bandara Internasional Kuala Namu. Oke, alhamdulillah ini sudah tiba di tujuan saya, yaitu di Bandara Internasional Kuala Namu. Itu tadi merupakan perjalanan saya naik AirAsia, satu-satunya maskapai yang menghubungkan kota Bangkok dengan kota Medan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!